mahasiswa? Ya. Ya, kita buka di slide-nya yang kelima. Ya, ada tiga tahap kehidupan Musa, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah tahap di 40 tahun pertama. Bagaimana Musa hidup memiliki sesuatu. Ya, memiliki sesuatu adalah ketika ia ada di tanah Mesir, Bapak Ibu ya. Bayangkan Bapak Ibu, Musa yang tadinya dibuang dan dianggap mau dibunuh, tapi dia diselamatkan dari kematian oleh Tuhan, dan dia pun akhirnya diangkat menjadi anak putri Firaun. Nah, kehidupannya di Mesir, Bapak Ibu ya, dia dididik dengan segala hikmat Mesir. Tadi dikatakan di ayat yang kita baca tadi, di dalam ayat yang ke-22 dikatakan, Musa dididik dengan segala hikmat orang Mesir. Garis bawahi Bapak Ibu, Musa dididik di Mesir, dikatakan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Artinya Bapak Ibu, Musa ini hidup di tanah Mesir, di istana, dia terfasilitasi Bapak Ibu. Dia memiliki semua apa yang dia punya. Dia punya modal. Modal apa? Modal pendidikan. Modal status sebagai pangeran di istana itu. Dan dia juga punya akses dan pengaruh. Maka dikatakan Musa berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Dia memiliki hikmat Mesir, Bapak Ibu ya. Nah, Musa hidup sebagai pangeran Mesir. Nah, Bapak Ibu, artinya di tahap fase yang pertama ini, 40 tahun pertama ini, Musa hidup memiliki segala sesuatu. Memiliki modal. Something. Dia punya sesuatu. Dia ada sesuatu. Modal. Dia punya sesuatu itu. Sesuatu apa? Sesuatu yang terfasilitasi dalam hidupnya. Bahkan dia juga memiliki pengetahuan hikmat Mesir. Terlebih lagi dikatakan dia berkuasa, Bapak Ibu. Setiap orang merindukan punya kuasa. Karena apa? Kuasa dapat melakukan dan menyuruh segala sesuatu. Bisa menyuruh orang untuk melakukan apapun, dan berkuasa juga kita dapat memiliki apapun yang kita mau. Karena kuasa itu kita punya. Nah, di sini dikatakan Musa berkuasa di dalam perkataan dan perbuatan. Tapi Bapak Ibu ingat baik Bapak Ibu, kita jangan terkecoh ketika Musa bertemu dengan Tuhan dan hendak dipanggil untuk melayani Tuhan. Kan firman Tuhan berkata, aku berat mulut, berat lidah. Betul ya Bapak Ibu ya? Ketika Tuhan bertemu dia di semak-semak, semak terbakar, lalu Musa dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, tetapi Musa berkata, aku berat lidah. Seolah-olah Musa tidak mampu berkata-kata, tidak mampu bercakap-cakap, atau mungkin Musa tidak memiliki hikmat dalam berkata-kata. Tapi di ayat ini dikatakan, Musa dididik dengan segala hikmat Mesir, dia berkuasa dalam perkataannya. Ya Bapak Ibu ya, jangan terkecoh dengan Musa dipanggil Tuhan, tapi dia bilang, saya berat lidah, saya berat mulut, saya susah berkata-kata. Itu adalah salah satu alibi dia untuk mengalihkan bahwa dia tidak mau pelayanan sebenarnya Bapak Ibu. Ketika Tuhan panggil dia, sebenarnya dia menolak pelayanan itu. Karena apa? Karena sebenarnya dia punya modal, punya sesuatu. Dia dididik dengan hikmat, bahkan dia berkuasa. Artinya dia cakap dalam berkata-kata dan berbuat sesuatu yang baik. Nah, di situ dia menolak panggilan Tuhan sebenarnya. Tapi kita seringkali berpikir, oh iya, Musa sepertinya nggak bisa ngomong. Tapi bayangkan Bapak Ibu, kalau Musa tidak bisa ngomong, Bapak Ibu, dia memimpin bangsa Israel, bahkan dia berkata-kata dengan bangsa Israel. Dia menulis, dan dia menulis kitab. Dia juga menyampaikan sesuatu. Apakah itu bukan kelebihan yang dia punya? Apakah itu bukan sesuatu yang dia punya yang baik dari Tuhan? Nah, 40 tahun pertama di Mesir, Musa memiliki something, yaitu terfasilitasi pendidikan tinggi, memiliki hikmat Mesir. Bapak Ibu, pada zaman itu, pada masa itu, Mesir adalah suatu bangsa yang memiliki teknologi yang canggih.
Makanya dia dapat berkuasa bahkan menjajah. Karena apa? Ya, secara ilmu perbintangan, secara ilmu-ilmu yang lainnya, Mesir memiliki pengetahuan dan hikmat yang baik, Bapak Ibu. Nah, sehingga Musa diperlengkapi dengan segala sesuatu yang baik dan bagus, Bapak Ibu ya. Nah, tapi dikatakan selanjutnya Bapak Ibu, ketika Musa sudah 40 tahun, nih, Musa karena dia memiliki pengetahuan yang baik, dia juga memiliki pengaruh, dia juga memiliki kuasa, Bapak Ibu, di Mesir, sehingga pada akhirnya, Bapak Ibu, dia di ayat yang ke-23 dikatakan, pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Nah, Bapak Ibu, ayat 25 dikatakan, Bapak Ibu, ayat 25, supaya apa? Dia menyangka bahwa saudara-saudaranya mengerti, dia mau ketemu saudara-saudaranya nih, orang Israel, supaya orang Israel tahu, wah saya sudah di Mesir, saya sudah diperlengkapi dengan hikmat, pengetahuan, pendidikan yang tinggi, saya berkuasa. Akhirnya dia apa? Dia katakan apa? Oh kayaknya pikirannya dia, asumsinya dia, oh saudara-saudara saya tahu nih, saya mau dipakai Tuhan. Ya di ayat 25 dikatakan gitu Bapak Ibu. Jadi dengan apa yang dia miliki, apa yang dia punya, dia merasa bahwa saya akan dipakai Tuhan. Itu adalah gejala Savior Syndrome, Bapak Ibu. Gejala yang merasa diri sebagai penyelamat. Merasa hanya dia yang mampu membela bangsa Israel. Karena dia punya segala sesuatu itu, something yang dia punya itu, modal itu dari bangsa Mesir, yang dia dapat dari bangsa Mesir. Bayangin Bapak Ibu ya, dia merasa bahwa dialah orang yang mampu menolong bangsa Israel dari tangan Mesir. Nah, dia juga merasa bahwa ya dia dipilih Tuhan untuk menyelamatkan saudara-saudaranya. Karena apa? Ya yang dia miliki itu. Nah, ada kalanya juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita merasa diri kita memiliki sesuatu, kita sombong, kita I am something, saya punya sesuatu, atau diri saya lah sesuatu yang lebih, saya merasa lebih baik, saya punya sesuatu kemampuan, sehingga akhirnya apa? Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau kita melihat realita kehidupan kita sehari-hari, kita pasti bangga dan senang kalau kita memiliki sesuatu. Apakah itu kuasa, apakah kita merasa intelek kita lebih dari yang lain, kita merasa lebih pintar, sehingga apa? Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan juga kepintaran, pengalaman kita, bahkan jabatan dan kuasa kita, kemampuan kita berkata-kata, fasilida kita, koneksi kita mungkin karena kita berpengaruh, kita punya kenalan yang baik, kenalan yang di luar sana mungkin mempunyai jabatan juga, atau mungkin kita merasa bahwa kita orang yang mampu, skill kita banyak sehingga kita mampu melakukan segala pelayanan dimanapun. Padahal Bapak Ibu kalau kita mau sama-sama belajar pagi hari ini, Tuhan tidak mencari orang yang hebat. Tuhan mencari orang yang benar-benar mau menyerahkan diri kepadanya dan bergantung penuh kepadanya. Bukan seseorang yang merasa aku bisa, aku punya sesuatu, aku memiliki segala sesuatu untuk aku lakukan yang terbaik. Asumsi-asumsi kita seringkali merasa bahwa ya kita penolong, kita mau nolong Tuhan, kita mau mempermuliakan Tuhan. Padahal kita gunakan kekuatan itu sendiri buat mempermuliakan nama kita sendiri. Itu namanya gejala Savior Syndrome, Bapak Ibu. Kita merasa diri kita penyelamat, penolong, kita lebih dari yang lain, kita mampu. Nah, pada akhirnya Tuhan mengajar Musa, Bapak Ibu. Di tahap yang kedua, setelah 40 tahun Musa keluar mencari bangsanya, akhirnya Tuhan menghajar Musa. Musa dikejar sebagai buronan karena membunuh bangsa Mesir. Bayangin Bapak Ibu ya, dari seorang pangeran, seorang yang punya kuasa, seorang yang merasa punya pengalaman, akhirnya dia takut, dia nothing, gak punya apa-apa lagi. Dia lari ke tanah Midian, dia lari ke padang gurun. Tuhan merendahkan Musa. Musa yang merasa, oh saya
punya kuasa, punya status jabatan di Mesir. Tetapi ketika dia membunuh orang Mesir, dia dikejar-kejar orang Mesir, dia menjadi buronan, dia ketakutan. Apa yang dia punya, something yang dia punya, pendidikan dia, status dia, apa yang sudah dia dapat dari Mesir, hilang begitu saja. Karena dia melakukan kesalahan membunuh orang Mesir, Bapak Ibu. Dia lari. Dia takut. Seorang yang merasa dirinya hebat, akhirnya nothing. Tidak memiliki apa-apa, tidak punya apa-apa lagi, tidak ada yang bisa dibanggakan, dan tidak ada yang bisa diperlihatkan gitu. Bahwa dia adalah seorang pangeran. Dia lari, bahkan dia bersembunyi. Nah, Tuhan merendahkan Musa. Karena Musa merasa dirinya hebat, sombong. Dan dia merasa dialah penyelamat dan penolong. Nah, Musa bukan saja bersembunyi Bapak Ibu ya, tetapi Musa belajar sesuatu dari Tuhan ketika dia ada di Midian. Ketika dia tidak memiliki apa-apa, dia belajar menjadi seorang gembala domba, Bapak Ibu. Di Midian adalah tempat sekolah bagi Musa yang Tuhan berikan untuk menghancurkan egonya Musa. Musa belajar, Tuhan bawa Musa kepada satu titik di mana Musa nggak punya posisi lagi yang bisa dibanggakan. Tidak punya kekuatan lagi yang mampu dia andalkan, kekuatannya dia sendiri. Dan dia nggak punya panggung lagi, bahwa dia orang yang punya status yang dihormati, dihargai waktu di Mesir, tapi dia tidak ada panggung lagi, nggak punya kebanggaan diri. Justru dia malah tinggal di tempat yang sunyi. Disitulah Tuhan membentuk karakter, kelembutan hati Musa dan kesabaran. Bahkan Tuhan memberikan Musa penundukan hati kepada Tuhan. Sebelum Tuhan memakai Musa, Bapak Ibu, Tuhan terlebih dahulu mematahkan hati Musa, menghancurkan egoisnya Musa. Nah, seringkali kan kita juga berpikir, kalau kita mengalami bahwa kita sedang ada masalah, kalau kita sedang menghadapi sesuatu yang berat, Tuhan seolah-olah tidak menjawab kita, seolah-olah kita berpikir bahwa Tuhan menghukum kita, Bapak Ibu. Padahal Tuhan tidak sedang menghukum kita. Tuhan sedang mengosongkan diri kita dari kepenuhan kita. Kepenuhan diri sendiri kita. Apakah itu kepenuhan dengan segala sesuatu yang kita punya, sehingga kita banggakan, supaya di mana kita kosong, di situ ada ruang buat Tuhan masuk. Maka Musa dibentuk Tuhan, diproses Tuhan di Midian, supaya dihancurkan egoisnya. Nah, ketika dia dari something, dia menjadi nothing, tidak punya apa-apa. Tapi akhirnya Musa belajar satu hal, Bapak Ibu. God is everything. Next slide, Pak. Pada 40 tahun kemudian, Tuhan memanggil dia kembali, Bapak Ibu. Memakai dia kembali. Tapi dengan hati yang baru. Dengan mindset yang baru. Karena apa? Dia tahu apa yang dia punya, apa yang dia capai, apa yang dia miliki di Mesir tidak berarti apapun. Ketika dia belajar di Midian, ketika dia belajar mengembalakan domba, ketika dia belajar di tengah kesunyian, akhirnya dia tahu bahwa tidak ada yang dapat diandalkan, diri sendiri pun tidak dapat diandalkan, hanya bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. God is everything. I am nothing. Musa dipakai Tuhan karena Musa menyadari bahwa Tuhan sudah merubahnya. Musa yang dulu bergerak dengan emosinya, Bapak Ibu ya, karena dia ketika melihat saudaranya dianiaya orang Mesir, dia bertindak dengan emosi. Tetapi kali ini dia bertindak dengan kelemah lembutan. Musa tahu, dia menyadari bahwa Tuhan merubah karakternya. Inilah yang luar biasa ketika Musa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Musa tidak lagi bergerak dengan emosinya, tapi dia bergerak. Dia tahu ada Tuhan bersama dia, ada hadirat Tuhan. Sehingga Musa dapat berkata, Bapak Ibu, ketika Musa dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan,
Dia menyadari ketika dia berjalan bersama bangsa Israel di tengah perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Musa sampai bilang begini, Bapak Ibu. Jikalau engkau sendiri Tuhan yang tidak membimbing kami, jangan suruh kami pergi dari sini. Artinya apa? Musa nggak lagi mengandalkan kekuatannya dia sendiri, kepemimpinannya dia, kehebatan yang dia belajar dari Mesir, belajar ilmu militer, belajar ilmu hikmat perbintangan, bahkan ilmu-ilmu lainnya yang dipelajari di Mesir, tidak diandalkan, tapi dia mengandalkan Tuhan. Dia katakan, jika engkau sendiri Tuhan yang tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Jangan suruh kami pergi dari sini. Biarlah Tuhan yang membimbing kami. Karena dia tahu bahwa Tuhanlah segalanya. Dulu Mesir adalah modalnya dia, tetapi sekarang Musa sadar bahwa modalnya, something-nya tidak ada apa-apa lagi, tetapi Tuhannya, God is everything. Tuhan adalah segala-galanya. Disinilah titik kedewasaan rohani ketika Musa merasa, aku tidak mampu tanpa Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar, Bapak Ibu, bahwa from something to nothing adalah sama halnya dengan apa yang Musa dapatkan. From hero to zero. Dari seorang yang merasa dirinya pahlawan. Bahkan di Mesir dianggap dia sebagai pangeran. Dia orang yang berpendidikan, orang yang pintar, berhikmat, berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Sekarang zero. Dari seorang pangeran menjadi seorang pengembala domba. Dari seorang yang tinggal di istana, sekarang tinggal di kesunyian, di padang gurun. From hero to zero. Musa dibentuk Tuhan melewati proses panjang supaya tidak mengandalkan dirinya. Dan biarlah kita menyadari juga, Bapak Ibu, bahwa kehidupan kita, apa yang kita miliki tanpa Tuhan tidak ada artinya apa-apa. Semua yang kita punya di dunia ini adalah fana, Bapak Ibu. Jabatan bisa selesai pada masa waktu jabatan. 5 tahun, 10 tahun, 2 periode, 3 periode akan selesai, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita tidak memiliki Tuhan, akan selama-lamanya kita selesai binasa, Bapak Ibu. Pagi hari ini kita juga mau belajar bahwa ada tokoh-tokoh Alkitab yang mau menunjukkan kepada kita bagaimana kita sebenarnya adalah nothing, Bapak Ibu. Kita tidak punya apa-apa untuk kita banggakan, untuk kita bawa di hadapan Tuhan. Kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab, pemungut cukai, Bapak Ibu. Kalau kita baca di dalam kitab Lukas pasal yang ke-18, ayo kita baca bersama-sama. Lukas pasal yang ke-18. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menghadap ke langit, melainkan dia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Bapak Ibu, pemungut cukai merasa dirinya nggak ada apa-apanya. Dirinya hanyalah orang yang berdosa. Dia nothing. Dia nggak punya apa-apa. Bahkan dia menghampiri Tuhan dengan nggak punya apa-apa. Tuhan, dia berdiri jauh-jauh. Saya nggak punya apa-apa. Saya hanya diri saya, hanya orang berdosa. Dia nggak bawa apa-apa. Bapak Ibu bayangin, Bapak Ibu. Ini adalah doa antara orang Farisi dan pemungut cukai ini, Bapak Ibu, perumpamannya. Dia datang, Bapak Ibu tahu pemungut cukai dianggap sebagai orang berdosa pada lingkungannya, Bapak Ibu. Karena dia apa? Karena dia mengikuti pemerintahan dan dia juga memungut uang yang tidak seharusnya menjadi miliknya. Pemungut cukai dianggap sebagai orang berdosa. Datang ke hadapan Tuhan, saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya apa yang saya banggakan. Apakah itu status saya, posisi saya? Apakah itu apa yang saya miliki, pencapaian saya? I am nothing. Datang kepada Tuhan tidak juga membawa apa-apa. Tetapi Tuhan berkata, Bapak Ibu, berbahagialah engkau yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah.
Dia datang tidak membawa apa-apa, hanya membawa kerendahan hati dan pertobatan. Dia miskin di hadapan Allah. Nothing to nothing. Saya nggak punya apa-apa. Saya nggak bawa apa-apa Tuhan selain hati saya dan pertobatan saya. Kita mau belajar Bapak Ibu. Kita nggak ada apa-apanya. I'm nothing. Selanjutnya kita mau belajar juga Bapak Ibu. Ini yang bahaya, yang menjadi peringatan bagi kita semua Bapak Ibu. Bahwa, next slide Pak. Nah, kita merasa diri kita punya sesuatu. Engkau merasa engkau adalah seorang hamba Tuhan. Engkau merasa engkau adalah pelayan. Engkau melayani Tuhan. Engkau merasa engkau dekat dengan Tuhan. Sehingga engkau merasa engkau benar. Engkau suci. Engkau layak. Nah, sama halnya dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka membangun identitasnya pada perbuatan mereka. Mereka berbuat seolah-olah perbuatan mereka itu perbuatan yang rohani. Mereka merasa, saya punya sesuatu Tuhan. Saya punya sesuatu. Saya benar di hadapan Tuhan. Hidup layak di hadapan Tuhan. Sesuatu di hadapan Tuhan, kita akan merasa bahwa kitalah segala-galanya Bapak Ibu. Ketika engkau merasa engkau punya segala sesuatu yang kau banggakan di hadapan Tuhan, entahkah pelayananmu, entahkah engkau mengembalakan ribuan jemaat, entahkah engkau mengembalakan banyak orang-orang bertobat engkau bawa kepada Tuhan, itu engkau banggakan, tetapi di hadapan Tuhan engkau merasa engkau layak, engkau suci, atas perbuatan dirimu sendiri engkau melakukan itu. Ini terlalu bahaya Bapak Ibu. Kau merasa something to everything, segala-galanya yang kau bisa lakukan. Kau merasa engkaulah segalanya, memiliki segala-galanya. Nah, ada kalanya Bapak Ibu, saya pun menyadari dengan kelemahan saya, bahwa mimbar, berdiri di atas mimbar adalah suatu yang memberikan godaan Bapak Ibu. Godaan untuk apa? Untuk merasa diri lebih daripada yang lain. Merasa diri lebih, merasa diri kita hebat, merasa diri kita sombong. Barangkali juga kedudukan di gereja, status atau jabatan yang kita miliki, kita merasa bahwa kita punya sesuatu. Sehingga kita merasa kita dapat mengontrol segalanya. Kita memiliki sesuatu untuk mengontrol segalanya. Mengontrol jemaat. Mengontrol orang dengan kuasa kita. Dengan jabatan kita. Kita mengatur semua, kita melupakan Tuhan. Kita mengendalikannya dengan kehendak kita sendiri. Ada kesombongan kalau engkau merasa engkau memiliki sesuatu. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Miskinlah di hadapan Dia. Tidak usah sombong, Bapak. Tidak usah merasa kita udah pelayan Tuhan, kita udah hamba Tuhan, kita sudah memiliki gereja besar, kita memiliki jabatan di gereja, atau apapun engkau, jabatan di dunia sekuler pun, di dunia marketplace pun, apapun. Jangan sombong di hadapan Tuhan. Demikian juga halnya, ini masih satu perikop yang sama Bapak Ibu ya, di Lukas pasal yang ke-18. Ini kan Lukas 18 ini kan adalah tadi ada orang pemungut cukai yang merasa dirinya berdosa, tidak punya apa-apa. Dan dia datang kepada Tuhan tidak bawa apa-apa selain pengakuannya dia, pertobatannya dia. Nah, orang Farisi ini beda. Saya udah benar nih kalau kita baca di ayat yang ke-11 Bapak Ibu ya. Berdiri dan berdoa dalam hatinya begini Bapak Ibu ya, orang Farisi kalau berdoa ya, aku mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena aku tidak sama dengan orang yang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 10% dari penghasilanku. Luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Aktivitas rohani dia lakukan dengan sangat baik. Tetapi dia menghakimi saudaranya. Nah, lanjutnya Bapak Ibu, di ayat seterusnya, di ayat masih di perikop yang sama, masih di pasal yang sama, tapi di perikop yang berikutnya di ayat 18, di pasal 18 ayat yang ke-20 sampai 21, ini orang kaya juga Bapak Ibu merasa memiliki uang, kuasa, segalanya dia punya. Tapi apa? Di hadapan Tuhan orang kaya ini apa? Dikatakan saya sudah melakukan segala yang
Tuhan perintahkan. Perintah-perintah Allah saya sudah lakukan sejak masa muda saya. Kalau Bapak Ibu bisa baca di rumah, Lukas 18 ayat yang ke-20 sampai 21. Dikatakan malah apa? Semua perintah Allah sudah kuturuti sejak masa mudaku. Ini orang kaya sombong banget. Dia datang sama Tuhan. Apa yang dia minta sama Tuhan? Tapi dia ngakuin bahwa dia sombong. I am something. Aku udah punya sesuatu. Nah, aku mau semuanya sesuatu. Aku mau segalanya. Aku mau menguasai semuanya. Hati-hati Bapak Ibu. Ini bahaya. Kalau kita merasa kita punya sesuatu di hadapan Tuhan yang kita banggakan, kita pengakuan dari orang kita butuhkan, itu bahaya Bapak Ibu. Karena dosa yang tidak terlihat, adalah kesombongan. Dan masalah yang terbesar adalah hati kita tidak lagi membutuhkan Tuhan karena kita memiliki sesuatu. Ini orang kaya ini Bapak Ibu ya, setelah Tuhan bilang jual hartamu, kan udah nggak ada lagi kan yang bisa dibanggakan kan? Ikut aku. Dia nggak mau Bapak Ibu. Dia nggak mau ikut Tuhan. Karena apa? Dia merasa nggak butuh Tuhan sebenarnya. Dia butuh harta-hartanya. Dia butuh apa yang dia miliki, something yang dia miliki itu dia butuhkan. Tapi dia tidak membutuhkan Tuhan sebagai segala-galanya. Ini peringatan yang bahaya bagi setiap kita yang merasa kita punya segala sesuatu di hadapan Tuhan. Mari kita mau sama-sama merenungkan dan mengingatkan diri kita kembali Bapak Ibu. Nah, yang harus kita belajar ada seperti Musa Bapak Ibu. Dia tadinya memiliki sesuatu, something to nothing. Ya, Musa. Kita udah belajar tadi sama-sama. Musa dari seorang pangeran Mesir, dia mengembala di padang gurun. Tetapi apa? Tuhan memakai dia. Memakai bukan karena apa yang dia miliki. Tapi ketika dia mengaku bahwa saya tidak punya apa-apa, saya nggak punya kekuatan selain Engkau Tuhan. Akhirnya Tuhan memakai dia memimpin bangsa Israel. Bapak Ibu, kita tahu Paulus Bapak Ibu ya. Paulus kurang pintar apa Bapak Ibu? Dia seorang ahli Farisi. Dia belajar teologis dia Bapak Ibu. Dia seorang yang dihormati. Orang yang benar-benar belajar tentang hukum-hukum Taurat Tuhan. Bahkan dia melakukannya tidak bercacat dan tidak bercela. Dia terdidik berstatus tinggi Bapak Ibu. Tetapi apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu boleh baca di dalam kitab Filipi, dia katakan gini Bapak Ibu. Apa yang kuanggap keuntungan bagiku dulu, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dulu dia punya sesuatu. Have something, aku punya sesuatu. Sekarang aku nggak punya apa-apa karena yang dulu tuh rugi, nggak ada keuntungannya buat aku. Aku malah anggap untung karena aku memiliki Kristus sebagai pusat hidup. Luar biasa Bapak Ibu. Dia mau meninggalkan segala sesuatu, kebanggaannya, statusnya, bahkan segala yang dia miliki, kepintaran, kepandaiannya tidak lagi dia akui sebagai apa yang dia miliki. Dianggap rugi karena Kristus. Nah, demikian juga Yohanes Pembaptis Bapak Ibu. Yohanes Pembaptis Bapak Ibu. Kalau saya belajar dari dia Bapak Ibu ya. Dia luar biasa sekali Bapak Ibu. Dia adalah orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus belum terkenal saat itu Bapak Ibu. Baru Yohanes Pembaptis sebagai tokoh agama saat itu. Dia membaptis orang, dia mempertobatkan orang. Ya Bapak Ibu ya. Nah, tetapi satu kali ketika Yesus sudah hadir di tengah pelayanan, dia sudah mau dibaptis Bapak Ibu. Saat itulah Yohanes Pembaptis berkata, biarlah dia yang semakin besar, aku semakin kecil. Biarlah murid-muridnya ikut kepada dia. Ikutlah pengajarannya dia. Dia punya pengikut Bapak Ibu. Tetapi apa yang dia sudah miliki diserahkan. Dia tahu bahwa Tuhanlah yang harus semakin ditinggikan. Tuhan yang harus semakin dimuliakan. Saya nggak ada apa-apanya, harus semakin kecil. Bahkan harus nothing. Harus nggak ada apa-apa. Nol. Zero. From hero to zero. Kita mau belajar dari Yohanes Pembaptis.
Dia tidak, pelayanan sejati tidak membesarkan diri sendiri, Bapak Ibu. Tetapi pelayanan yang sejati membuat Yesus semakin besar di dalam kehidupan kita. Yesus semakin dikenal di dalam kehidupan kita. Nah, terakhir Yairus, Bapak Ibu. Yairus, kalau kita sama-sama baca tentang kisah Yairus, Yairus adalah kepala rumah ibadat, Bapak Ibu. Nah, kepala rumah ibadat itu di masa itu sangat dihormati di lingkungannya, bahkan di bangsa itu disegani karena apa? Dia mengatur kegiatan ibadah dan peribadatan di bangsa itu, Bapak Ibu. Nah, Yairus seorang yang punya posisi, punya pengaruh, dan saya rasa dia pun punya koneksi orang-orang hebat. Nah, Bapak Ibu kalau baca kisah ini, dia punya anak sakit hampir mati. Bapak Ibu bayangin, Bapak Ibu, seorang punya pengaruh yang luar biasa, anaknya mau mati, pasti dia minta tolong sama siapa, Bapak Ibu? Sama orang-orang yang hebat. Karena dia punya pengaruh. Dia punya koneksi, dia punya jaringan. Dia bisa minta tolong dokter terbaik saat itu. Dia bisa minta tolong pengobatan yang terbaik saat itu. Dia bisa lakukan itu semua. Dengan posisinya dia. Dengan apa yang dia miliki. Dengan something yang dia punya. Jabatankah, kekuasakah itu. Tapi apa, Bapak Ibu? Dia tersungkur di kaki Yesus. Dia bersujud, dia minta tolong, Tuhan, anakku sakit. Dia tidak mengandalkan statusnya dia. Dia merendahkan dirinya, tersungkur di hadapan Tuhan, memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan anak saya. Yesus siapa, Bapak Ibu, saat itu? Apakah dia orang terkenal? Apakah dia punya jabatan? Tuhan Yesus? Dia hanya guru yang berjalan mengajar dari kota ke kota, Bapak Ibu. Tapi Yairus tahu dia nothing, tetapi Jesus is everything. Dan hari ini kita belajar bersama-sama. Mari kita merendahkan diri. Mari kita tidak sombong di hadapan Tuhan yang adalah segala-galanya. Ya, Yesus, Bapak Ibu, ini teladan yang luar biasa. Yesus teladan sejati bagi setiap kita. Nah, ini yang mungkin di antara kita mungkin agak susah ya, seperti Tuhan Yesus ya. Karena apa? Tuhan Yesus tuh memiliki segalanya justru, Bapak Ibu. Tetapi dia rela menjadi nothing. Tuhan Yesus adalah raja segala raja. Tuhan pencipta. Dia punya tahta di surga, Bapak. Tetapi dia rela menjadi nothing. Dia rela mengosongkan dirinya. Nol, nothing, kosong. Dia mau menjadi seorang hamba. Bahkan Bapak Ibu kalau kita baca kitab Filipi pasal yang kedua, saya mau baca sedikit buat Bapak Ibu. Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-8, Bapak Ibu saya bacakan. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai 8, demikian firman Tuhan, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Nih, dia udah sejajar dengan Allah dibilang gitu kan. Tidak menganggap itu, Bapak Ibu. Tetapi itu tidak dianggap sebagai yang dipertahankan, melainkan dia mengosongkan. I am nothing. Saya kosong. Kenos. Kosong. Dan dia mengambil rupa, nih Bapak Ibu, udah kosong, mengambil rupa sebagai seorang hamba, turun. Ini bukan lagi orang biasa, Bapak Ibu, udah hamba. Jadi udah turun, makin turun lagi dari Allah, terus dikosongin dirinya, jadi hamba, udah turun, Bapak Ibu. Nah, bukan hanya jadi hamba aja, Bapak Ibu ya, menjadi orang hamba dan sama dengan manusia, tetapi dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya lagi. Udah jadi sama manusia, dia merendahkan diri lagi, udah hampir sama dengan hamba, dia taat sampai mati. Bapak Ibu, apa yang Tuhan tidak lakukan dengan kerendahan hatinya dia? Dia mengajarkan kita, dia membasuh kaki murid-muridnya, Bapak Ibu. Adakah kita sudah membasuh antara kita sesama pelayan? Adakah kita yang sudah menyuci kaki lah sesama hamba Tuhan di sini? Atau mungkin ya keluarga? Apakah kita seorang orang tua membasuh kaki istri kita, anak kita? Yesus melakukan itu kepada murid-muridnya. Bahkan dia taat sampai mati. Sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu,
kayu salib adalah terkutuk, Bapak Ibu. Bukan saja mengosongkan diri, tetapi menempatkan diri sebagai yang paling bawah, terkutuk. Kalau hina sih masih bisa ya Bapak Ibu ya. Ini terkutuk Bapak Ibu. Kalau hina ya orang dihina, orang terhina ya orang yang tersisihkan. Tetapi ini yang terkutuk. Terkutuk. Manusia dan Allah. Disalib itu Bapak Ibu. Yesus from everything to nothing Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu. Teladan sejati buat kita. Nah pagi hari ini mau kita belajar bagaimana kita yang memiliki sesuatu, mari kita merasa aku nggak punya apa-apa di hadapan Tuhan. I'm nothing. Tetapi Jesus, you are everything. Jesus, you are everything. Ya, seperti kita akan baca sama-sama Bapak Ibu. Ya, Musa bilang, kalau Musa merasa dirinya nggak ada apa-apa, tetapi Tuhan segalanya, Musa bilang, Engkau Tuhan yang membimbing kami. Jangan biarkan kami berangkat. Artinya Tuhan segala-galanya yang memimpin hidup dia. Tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu Paulus, Bapak Ibu, Paulus juga berkata, yang merupakan keuntungan bagiku dulu, something yang aku punya, itu aku anggap sebagai kerugian bagiku ketika aku mengenal Kristus. Dan yang terakhir Bapak Ibu, Yohanes Pembaptis, biarlah Yesus semakin besar dan aku semakin kecil. Karena Tuhan Yesus yang ditinggikan. Nah, jadi Bapak Ibu pagi hari ini penutupnya adalah Tuhan sering membawa kita dari segala sesuatu yang kita miliki menjadi tidak punya apa-apa, supaya kita mengerti satu hal, bahwa Yesuslah segala-galanya. Yesuslah everything di dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini bukan betapa hebat kita dan siapa kita, pencapaian kita, tetapi apakah kita benar-benar menaruh Yesus sebagai pusat di dalam kehidupan kita. Apakah kita benar-benar bergantung penuh kepada Tuhan Yesus? Pagi hari ini mari kita renungkan bersama-sama. Apakah kita benar-benar menjadikan Yesus everything and I am nothing? Kiranya kita semua diberkati pada pagi hari ini. Ini renungan pagi hari ini. Kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kau mengajar setiap kami untuk kami boleh melihat bahwa diri kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami tidak memiliki apapun yang dapat kami banggakan selain Tuhan Yesus. Sumber kekuatan kami, sumber anugerah yang berlimpah dalam hidup kami. Tuhanlah yang membuat kami hidup sampai saat ini. Tuhan yang memimpin kami, bahkan Tuhan yang menjagai kami seperti Engkau menjagai Musa, menyelamatkan Musa dari mara bahaya, bahkan Engkau menuntun jalan Musa dalam memimpin kehidupan bangsa Israel Bapak. Terima kasih, pimpin kami, pakai kami Tuhan. Dan bawa kami mengikuti teladan-teladan mereka yang nothing di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga mereka Tuhan Yesus, mereka dipakai oleh Tuhan, dipermuliakan oleh Tuhan, sebagaimana Yesus Kristus dipermuliakan Bapak. Terima kasih, ini doa kami. Biarlah Engkau menjamah kami, menjadikan kebenaran ini sebagai penuntun hidup kami dalam melangkahkan kaki di dalam kehidupan hari lepas hari. Demi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Ferdinand. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Terima kasih hambanya Pastor Claudi Yusapan, sarjana teologi. Ya, di pagi hari ini kita belajar bagaimana meneladani Kristus ya. Tuhan memberkati Pastor Claudi Yusapan. Sebagai kepala keluarga, sebagai suami, bagi pernah itu juga. Terima kasih hambanya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Ya, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terima kasih. Oke, waktunya kita akan serahkan kepada Ibu Koordinator ya. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan. Silakan Ibu Diana. Terima kasih Pak Ferdinand untuk pelayanan sebagai host pagi ini. Tuhan berkati ya. Shalom, selamat pagi sobat-sobat Solapindo. Semua merasa diberkati ya. Ya, Jesus is everything. Kita melihat 3 fase yang dialami dalam kehidupan
Musa, bagaimana Tuhan mempersiapkan pemimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. 3 fase, 40 tahun pertama hidup di kerajaan, 40 tahun pertama hidup dalam kerajaan dengan fasilitas yang mewah, ya segalanya ada, ya saudara, dilayani dan ya seperti pangeran lah. Fase kedua, dididik di rumah mertuanya Jitro di Midian. 40 tahun kedua, ya, fase kedua. 40 tahun berikutnya dia Tuhan pakai, ya, dipersiapkan dan ditetapkan untuk memimpin bangsa Israel. Ya, saudara, Musa memang firman-Nya mencatat seorang yang paling lembut hatinya. Ya, saudara, mari kita lembutkan hati kita. Apapun yang kita hadapi, kita lembutkan hati kita. Kita keluar dari diri kita karena kita ini nothing. Amin, saudara. Itu luar biasa ya. Kalau kita nggak mau keluar dari diri kita akan bisa nothing.